Pada kesempatan kali ini hendak saya sampaikan, Pancasila itu alat pemersatu bangsa. Karena memang kita perlu belajar, negara-negara Arab itu perang karena mereka meninggalkan keteladanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi bikin negara waktu hijrah dari Mekah ke Yathrib. Yathrib berubah nama menjadi Madinah. Madinah itu negara yang didirikan Nabi, bukan negara agama. Jadi Nabi gak pernah mendirikan negara agama. Karena di Waihalim ini Pak ada kantong-kantong NII, Negara Islam Indonesia. Ada di Perumnas Waihalim. Saya akan bertemu dengan beberapa orang yang sudah taubat. Bahkan di Perumnas Waihalim kan ada pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan. Cuma nggak tahu rumahnya kan. Orang dekat benar dari sini kan begitu. Kalau ada yang tahu ya. Orang dekat betul dari sini kan begitu. Orang NII itu meracuni orang-orang muslim dengan doktrin wajibnya mendirikan negara Islam. Padahal Nabi nggak pernah mendirikan negara Islam. Nabi nggak pernah mendirikan negara agama. Negara yang didirikan Nabi itu negara kesepakatan. Namanya negara Madinah. Dengan siapa Nabi bersepakat? Dengan umat Yahudi, dengan umat Kristen dan berbagai macam suku yang ada di Madinah. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Orang Islam wajib tahu. Nabi bikin negara dasarnya bukan Al-Quran. Orang HTI Hizbut Tahrir kan, Khilafatul Muslimin, memanipulasi umat muslim kan dengan alasan Indonesia negara kafir. Karena dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan Al-Quran. Padahal Nabi juga bikin negara dasarnya bukan Al-Quran. Dasar negara Nabi konstitusinya Sahifatul Madinah, Piagam Madinah. Ada 47 pasal di Piagam Madinah itu. Nah ini yang dicontoh oleh pendiri bangsa kita. Negara kita negara kesepakatan, kita nyebutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara kita bukan Al-Quran, tapi dasar negara kita berideologikan Pancasila dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka di acara hari ini ingin saya sampaikan, Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Setuju nggak? Coba kita ulang. Pancasila bukan agama. Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila sesuai dengan ajaran agama. Jadi jangan dianggap Pancasila ini lawannya agama. Makanya ada tes pegawai BPIP. Di penentuan akhir ditanya pas wawancara. Kalau jawabannya benar diterima, kalau jawabannya salah nggak diterima. Jadi pertanyaannya, bisakah salam Pancasila menggantikan Assalamualaikum? Yang dites ngejawabnya apa? Bisa. Kata yang ngetes, selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal tesnya. Mengapa gagal? Karena gagal cara berpikirnya. Dianggapnya Pancasila akan menggeser posisi agama. Makanya salam Pancasila kita tadi tidak untuk menggantikan Assalamualaikum. Karena Pancasila ini adalah kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Agama adalah nilai bagi kita semua. Coba kita runut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Al-Quran kan? Cuman zaman sekarang ini terus terang saja, banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Betul? Orang beragama tapi korupsi, kan nggak bertuhan namanya. Itu yang korupsi itu kan banyak yang KTP-nya Islam kan? Banyak nggak kira-kira? Dia beragama tapi tak bertuhan. Banyak orang yang ngaku beragama tapi menghina agama lain. Maaf, jangan mentang-mentang kita muslim mayoritas. Karena kita rumangsa banyak, sementang mayoritas, lalu kita ngejek agama minoritas. Itulah orang yang berislam tapi tak bertuhan.
orang yang beragama tapi tak bertuhan. Maka sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang mengaku beragama tapi merendahkan umat beragama lain, sejatinya dia tak bertuhan. Makanya di negara kita ini ateisme tidak boleh, karena di negara kita ini siapapun dia wajib bertuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kedua bicara kemanusiaan. Makanya kalau orang punya nilai kemanusiaan, dia tidak akan ikut dukung perang Israel Palestina. Makanya saya heran Bapak Ibu, waktu Hamas nyerang Palestina, Hamas nyerang Israel pertama kali, yang pakai para layang sampai nangkep 3 jenderal, betapa banyak orang yang tepuk tangan. Itu salah. Itu salah. Begitu Israel memborbardir, kelompok pendukung Israel senang pesta pora. Saya ingin katakan pada kesempatan kali ini, perang itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Betul nggak kira-kira? Jangan menang-menangan, jelek semua. Man qatalan nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Membunuh satu nyawa saja itu sama seolah-olah kita sudah menghilangkan nyawa semua umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Menyelamatkan satu nyawa sama seperti kita menyelamatkan nyawa semua umat manusia. Makanya yang lebih edan lagi, oke lah kalau Israel Palestina Bapak Ibu ya, Ukraina Rusia, saya geleng-geleng kepala. Masa sih penduduk dunia ini terbelah dua, satu separuh dukung Rusia, separuh dukung Ukraina, padahal semuanya salah. Apa sih benarnya menghilangkan nyawa orang lain? Kan nggak benar itu, betul nggak kira-kira? Saya ambil studi kasus di jalan depannya, jalan apa, Raja Basa ya. Di jalan Raja Basa ini umpama ada begal motor ketangkep atau maling motor ya, maling motor ketangkep, lalu digebukin oleh massa, termasuk ibu-ibu juga mungkin bawa sutil sama centong, membantu ngetok palaknya. Umpama si begal mati karena dipukuli massa, saya ingin bertanya, apakah yang mukulin si begal itu termasuk ikut andil menghilangkan nyawa orang lain? Iya apa tidak? Iya kan? Kita mukul begal itu dan dia mati, kita menurut hukum agama termasuk menghilangkan nyawa orang lain. Hati-hati, makanya jangan kemudian ikut emosi, ikut-ikutan. Dia memang begal, tapi hukuman mati untuknya bukan bagiannya. Yang paling tepat serahkan kepada penegak hukum. Makanya Islam adalah agama kemanusiaan. Hati-hati, jagalah nyawa manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menjaga satu nyawa, menyelamatkan satu jiwa, faka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah dia telah menyelamatkan nyawa semua umat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Qur'an. Betul kalau kata Bu Wiwi tadi, boleh beda pilihan, betul nggak kira-kira? Asal jangan saling menyalahkan. Cuman saya ingin sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf betul, jangan gadaikan idealisme kita dengan uang. Setuju nggak kira-kira? Jangan sampai pilihan kita hanya gara-gara amplop. Cocok atau cocok? Yang kenceng walaupun cabai mahal Bu. Saya tahu cabai mahal, beras mahal kan Bu. Saya juga pening Pak. Saya ini ngasih makan santri saya itu 6 kintal sebulan. 6 kintal, setengah ton lebih. Harga beras sekarang ini kadang-kadang puyeng saya, tekor terus. Tetapi ingat, jangan sampai hanya gara-gara hidup susah kita gadaikan idealisme kita. Itu kalau orang membeli suara kita Bapak Ibu, nanti ketika dia jadi dia nggak akan pernah mikiri kita. Betul nggak kira-kira? Apa bedanya pilkada sama pilkada? Kalau pilkada lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Tuh Bu Wiwi. Kalau Bu Wiwi ini saudara saya enak negornya Bapak Ibu, dan beliau memang sangat pengalaman. Beliau ini kalau lihat dari usia, dari wajah kayak masih 37 tahun. Padahal udah 60 lebih ya Bu ya. Luar biasa awet muda. Jadi memang ini saudara saya, jadi enak ngingetinnya Pak. Karena kadang-kadang begini, suara rakyat ini hanya dimanfaatkan ketika pemilu saja. Betul nggak kira-kira?
Kadang-kadang kita dewek ji yang salah, kita yang minta dikasih 50.000, apa kata ibu? Cuman 50, gocap ini. Bawa ke warung mah habis ini mah, nggak cukup. Kita ujung-ujungnya ngasihnya 100, begitu dikasih amplop isi 100, ya bu, insya Allah milih ibu, pakai insya Allah. Tiba-tiba ada bapak-bapak bawa duit 200.000, siap nyoblos bapak, ganti dia. Tadi ibu jadi bapak. Ada lagi yang ngasih 300.000, siap nyoblos bapak. Keluarga saya juga bakal nyoblos bapak semua. Begitu ada yang ngasih amplop isi 500.000, siap saya nyoblos bapak, bapak juga boleh coblos saya. Nah, kacau itu mah. Terus serang bapak ibu hanya gara-gara uang kan hilang harga diri itu kan. Jadi saya ingin ingatkan, ini saya yakin Bawaslu setuju lah. Jangan karena uang kita tergadai, pilihlah berdasarkan hati nurani. Betul nggak kira-kira? Cuman saya kasih tahu bapak ibu, baik menurut pikiran kita, baik orangnya menurut hati kita, belum tentu menurut orang lain. Betul nggak? Maka jangan paksakan pilihan kita sama orang. Dan kita juga harus memaklumi ketika orang berbeda pilihan sama kita. Betul nggak? Yakin, percayalah, daun yang jatuh saja sudah ditakdirkan oleh Allah. Apalagi cuman presiden terpilih sudah ditakdirkan oleh Allah. Walaupun kalau maunya saya pak, saya yang jadi presiden. Woi, kalau saya jadi presiden, jreng jeng, teng teng teng, Presiden Suparman Abdul Karim berkunjung ke Perumnas Waihalim. Keren banget ya. Ibu-ibu sebelum sini saya ajak pengajian ke Istana Negara semua. Langsung terbang ke IKN kita. Bu Wiwi jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, Mbak Widya Menteri Keuangan, Kang Suheli Menteri Pemuda Olahraga biar cungkring ya. Tapi siapa yang mau milih saya ya? Kok saya jadi stres kayak gini? Maksudnya begini, demi persatuan Indonesia yuk kita hargai perbedaan. Betul nggak kira-kira? Jangan memaksakan pilihan kita sama orang lain. Sila keempat sekarang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Quran banget itu. Wa amruhum syura bainahum. Musyawarah adalah otoritas tertinggi. Makanya dulu milih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, permusyawaratan perwakilan. Negara kita ini menjunjung tinggi permusyawaratan. Makanya jangan sekali-kali ada yang mengkafir-kafirkan negara kita ini. Jangan ikut kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama buat melawan negara. Ya, saya ambil tadi kasus misalnya yang mengasong khilafah. Saya pernah ngisi pengajian di Tanjung Seneng, Ustadz, kalau khilafah tegak, kata dia, BBM gratis, rumah sakit gratis, pendidikan gratis, kemudian apa namanya, pajak bebas, nggak ada PKB, nggak ada PBB, kan begitu, gratis semua. Pikir jamaah saya nggak bisa ngebantahnya. Sebelum saya ngebantah, saya tanya balik sama dia. Kata saya, kalau khilafah tegak, negara kesatuan Republik Indonesia ini mau dikemanakan? Jawab dia, negara ini kita bubarkan. Itulah jawabannya. Dia sedang menjanjikan angin surga kepada kita, tapi pada kenyataannya dia ingin menghancurkan negara kita. Itu Suriah. Setelah mereka bergerak, apa yang terjadi? Suriah perang saudara sampai sekarang nggak selesai-selesai. Malah hancur kan? Afghanistan hancur perang saudara sampai sekarang. Hati-hati dengan iming-iming surga. Cara kita bernegara ini Bapak Ibu sudah cara yang terbaik. Termasuk itu yang pakai bendera hitam. Ini saya cuplikan ya. Idza ra'aitumur rayatis sud. Kalau kalian sudah melihat bendera hitam dikibarkan, ayo yang punya bendera hitam di rumah, ingat mulai sekarang bakar. Mengapa saya suruh bakar? Karena ada kalimat tauhid. Sesuatu ada kalimat sucinya, daripada dikubur di tanah diinjek-injek atau daripada jadian kaset, sebaiknya dibakar. Makanya Quran buruk, kalau nggak sanggup menjaganya, bakar saja. Karena nanti kita menistakannya kalau nggak dibakar. Idza ra'aitumur rayatis sud. Kalau kalian sudah melihat bendera hitam dikibarkan, entah dilabeli pakai kalimat apapun terserah,
falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, diamlah di rumah kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka kelompok bendera hitam palsu. La yafuna bi ahdin wala mitsaq, mereka tidak menepati janji dan kesepakatan. Kalau bahasa kitanya, mereka atas nama agama akan menghancurkan negara kalian. Qulubuhum kazuburil hadid, dan pengikut bendera hitam itu hati mereka keras sekali seperti kerasnya baja. Makanya Bapak Ibu, semua yang pakai bendera hitam itu orangnya kerang-kerang, orangnya ngotak-ngotak, orangnya keras-keras, ngotot, ngetek, ngeyel, merengkel. Ame kata jema kita bebel bengal, pacak bengal kira-kira, bebel bengal bukan main, keras hatinya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan Bapak Ibu, mulai hari ini jangan lagi ada yang mengatakan bendera tauhid, bendera tauhid. Tidak ada itu. Itu cuma manipulasi saja. Sudah ada peringatannya sedemikian rupa. Baik, sila yang kelima terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabul taqwa. Quran juga. Cuma saya mau tanya ini. Kira-kira nih keadilan sosial itu sudah terwujud belum sih? Belum lah kayaknya ya. Setuju gak kira-kira? Kita masih dihadapkan dengan dilema keadilan. Coba untuk korupsi saja Bapak Ibu. Yang korupsi itu kan orang-orang yang di atas semua, betul nggak? Kalau kata Pak Profesor Dr. Mahfud MD, seandainya sektor pertambangan saja nggak dikorupsi, minimal per kepala di Indonesia ini, mulai dari bayi baru brojol sampai kakek-kakek yang nggak bisa bangun lagi dari tempat tidur dapat 20 juta sebulan. Seandainya tidak dikorupsi. Ini korupsinya nemen banget sih. Kemarin yang terbongkar Pak Mahfud, dibongkar Pak Mahfud itu apa 300 triliun ya? Enggak Bu, 300 triliun itu nolnya berapa itu? Itu kalau diketik di kalkulator error ya langsung. Ini kan begitu. Itulah mengapa keadilan sosial sudah susah terwujud. Dan ini kenyataan. Di Bandar Lampung ini masih ada ratusan siswa yang nggak bisa ngambil ijazah hanya gara-gara belum melunasi SPP. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ini negara apa sih? Ini dengerin Pak Gubernur, dengerin Bu Wali Kota. Katanya kita mereka, katanya kita negara kaya. Apa nunggu saya jadi gubernur dulu Pak ya? Iya. Apa nunggu saya jadi presiden? Ini kan kita kesel bukan main. Tunggakan SMK itu sampai 15 juta. Begitu kita tanya, kita keliling kemarin ya Bu sama Pak Wiyadi. Ya Pak Wiyadi, Bu Wiwi ngambilin ijazah itu Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat Bu Wiwi. Iya dong, itu anggota wakil rakyat beneran. Bu Wiwi, Bu Sri Ningsih, Pak Wiyadi, ketua DPR, dia langsung turun ke sekolah-sekolah ngambil ijazah yang ditahan. Ada yang tunggakan 7 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Sekarang begini, bagi orang kaya uang 15 juta itu kecil, betul nggak? Tapi bagi orang miskin alangkah gedenya 15 juta itu. Apalagi harga beras naik begini. Orang kaya Bu, orang kaya ya, beli kopi di kafe 1 juta 1 gelas. Mending minum jadi ABC. Diminum cuma separuh. Oh, orang kecil mah duit 1 juta stok beras sebulan lewat itu tuh kayaknya ya. Bisa sampai 3 bulan stok berasnya. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan itu semua. Ini dibebani biaya sekolah yang begitu mahal. Makanya saya berdoa mudah-mudahan akan terpilih pemimpin Indonesia yang akan datang, yang berani menjamin tidak ada pungutan, tidak ada SPP, tidak ada uang komite, tidak ada infak apapun namanya, dari SD sampai SMA. Cocok atau cocok? Tepuk tangan sekali lagi. Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.